setiap project itu dapat experience tersendiri ya. Yeah. Nah itu gimana? Profesi kayak saya itu sebenarnya nggak cuma harus jago gambar doang ya. Nah itu. Jadi kita harus bisa negosiasi, cara kita komunikasi, mempetakan atau menjabarkan apa yang keinginan konsumen lebih berkembang dan lebih memasyarakat lah gitu ya. Generasi-generasi muda yang berminat di dunia ini tuh lebih jelas ke depannya bakalan seperti apa gitu. Tahun 2018 tuh saya diminta pergi ke Dubai kan. Nah itu Dubai, oke. Akhirnya udah saya bekerja di sana sekitar ngeberesin tuh sekitar sebulan setengah. 2 motor akhirnya selesai gitu. Gimana menurut Kang Fahmi itu ketika mendapatkan experience kan awalnya kan eksperimen, akhirnya beberapa motor sudah dikerjakan dengan berbagai varian. Nah, setiap project itu dapat experience tersendiri ya. Yeah. Nah itu gimana? Yang akhirnya kalau misalnya tipikal untuk yang old school itu seperti apa, tipikal motor-motor yang memang original kayak gimana, tankinya seperti apa, nah itu bisa di-share. Ya. Jadi kalau orang yang kayak profesi seperti saya ini, kan orang kalau berkarya, misalnya satu orang seniman kalau berkarya dia punya ciri khasnya sendiri gitu kan. Hanya kalau sudah berhubungan dengan konsumen, pasti kita harus jadi ada toleransi bagaimana caranya keinginan konsumen bisa connect dengan ciri khas kita gitu. Iya, jadi jadi ada proses dulu nih sebelum pengerjaan. Jadi kalau di sini saya sebelum masuk ke proses pengerjaan ada proses brainstorming dulu, ada proses diskusi, membahas desainnya nih mau seperti apa gitu. Jadi saya kasih fasilitas pembuatan desain sebelum pengerjaan ke media. Saya ada proses dulu nih di desain digital gitu. Jadi hasilnya desain digital. Nanti seperti apa hasilnya udah di situ prosesnya. Konsumen tuh biasanya sudah ada referensi tuh. Konsumen tuh atau builder misalnya udah ada referensi maunya seperti apa. Lalu saya berdasarkan referensi itu bikin desain baru gitu. Desain baru mengikuti referensi dia, lalu memunculkan ciri khas kita gitu. Akhirnya ketemu, saya coret-coret, misalnya udah ketemu nih, presentasilah ke si owner. Lalu dia lihat apa perlu revisi apa enggak. Saya kasih kesempatan juga untuk revisi lah gitu. Kalau misalnya ada yang perlu revisi, ganti warna atau ini ada yang kurang atau perlu ada yang ditambah, ya udah saya proses lagi gitu. Biasanya 2 atau 3 kali proses seperti itu revisi itu. Sampai akhirnya desain yang dia mau desain yang saya bikin itu dia udah oke, udah approve, barulah proses proses pengerjaan. Nah, waktu proses desain itu semua aspek harus kita pikirkan ya. Jadi motornya, stylenya seperti apa. Biasanya yang banyak ke kita itu bengkel-bengkel ya. Jadi kayak builder-builder yang udah punya ciri khas masing-masing gitu ya. Builder yang A, ciri khasnya dia kalau bikin motor tuh gayanya seperti apa. Berarti udah paintingnya juga mengikuti stylenya dia tuh seperti apa gitu. Kalau bengkel yang B, ciri khasnya apa nih? Biasanya dia kalau misalnya bikin motor, ciri khasnya Pro Street, yang gede-gede, yang high tech. Otomatis kita juga harus mengikuti stylenya seperti apa gitu. Nah, ya itulah pentingnya diskusi mengenai desain itu.
sampai akhirnya kita mengeluarkan desain sendiri untuk mereka kita presentasiin. Akhirnya owner atau builder itu melihat, oh ini nih ada yang kurang atau revisi sekian lama gitu ya. Akhirnya jadi gitu ya. Oke, approve, barulah kita eksekusi ke medianya gitu. Oke. Jadi kita harus bisa ngebangun chemistry ya dengan si owner. Kemudian kalau memang basicnya dari via builder, itu juga kita bisa berkolaborasi yang akhirnya nanti trademarknya ketiga pihak itu bisa ada terpuaskan lah semua. Si ciri khas, punya ciri khas, si owner dia juga sama, ya kan, dan si builder juga. Juga dia punya khas gitu. Nah, oke, ini jadi pelajaran dan maksudnya bisa sharing yang bermanfaat juga buat para calon artis yang memang punya cita-cita untuk menjadi seorang profesional di bidang custom paint, ya, terutama di bidang motor. Dan Pak Ami cukup mumpuni ya. Iya, jadi kayak profesi kayak saya itu sebenarnya nggak cuma harus jago gambar doang ya. Nah, itu. Jadi kita harus bisa istilahnya harus dapat juga ya. Harus bisa cara kita negosiasi, cara kita komunikasi, mempetakan atau menjabarkan apa yang keinginan konsumen, akhirnya dijabarkan kita seperti apa, itu harus lancar gitu komunikasi. Ego ya. Iya. Gitu ya. Oke, menarik. Nah, dari experience ini, dari pengalaman ini, Kang Fahmi kan pasti ada punya cita-cita yang lain ya. Iya. Mungkin ada apa sih yang mungkin dari event-event yang pengen yang sudah dibikin, saya pernah ngikutin juga di selama yang dibuat oleh Kang Fahmi gitu ya. Apa yang mesti pengen diwujudkan lagi? Ya, ada sih satu visi saya gitu ya, bahwa dunia custom kalau saya nyebutnya custom art ya, jadi istilahnya kalau di barat sana tuh custom culture gitu. Saya pengen lebih berkembang dan lebih memasyarakat lah gitu ya, agar si pelaku generasi muda yang berminat di dunia ini tuh lebih jelas ke depannya bakalan seperti apa gitu. Nggak hanya menjalankan hobi saja gitu, tapi ketika dia udah full time istilahnya mendedikasikan diri, saya ingin jadi painter misalnya di dunia ini gitu, udah jelas ke depannya tahapan-tahapannya seperti apa, dunianya seperti apa, apakah menjanjikan apa enggak. Nah, visi saya itu, saya pengen ke depannya itu bahwa profesi seperti itu menjanjikan gitu. Dan orang-orang yang pelaku SDM kita itu untuk di profesi seperti saya itu banyak gitu. Orang-orang berbakat gitu ya. Hanya memang rata-rata datang dari, biasanya gitu ya, selama ini biasanya datang dari keluarga yang kurang mampu. Kebanyakan gitu ya, kebanyakan, nggak semuanya, tapi kebanyakan itu yang saya lihat, saya amati juga. Anak-anak berbakat, mereka tuh berbakat, tapi kebanyakan istilahnya menengah ke bawah lah. Jadi untuk akhirnya mereka berani full time di dunia ini tuh karena mereka punya bakat di situ gitu. Mereka bakat gambar, punya basic bakat di seni lah gitu. Akhirnya mereka menyalurkannya ke dunia ini gitu, ke dunia otomotif, custom. Nah, saya pengen mereka itu ketika mereka di dunia ini tuh
udah terjamin gitu si pasar-pasarnya gitu. Nah, jadi kita harus mengedukasi ke si pelakunya, anak-anak muda yang mulai terjun gitu, mengedukasi juga pasarnya gitu, konsumen-konsumennya. Jadi gimana caranya si konsumen ini, pasar ini menghargai karya-karya, gimana saya juga membangun pelaku-pelaku ini biar gimana caranya karyanya itu bisa dihargai gitu. Jadi ada dua sisi yang kita edukasi, sisi pelakunya, sisi artis-artis mudanya, dan pasarnya gitu. Jadi gimana nih caranya mengedukasi dua sisi ini, dua pihak ini? Ya udah saya bikin kelas-kelas istilahnya yang buat untuk mengenalkan seni ini gitu ya, buat mereka yang baru mulai. Lalu saya bikin event yang istilahnya konsumen itu bisa datang langsung ke pasar ini nih, konsumen ini, calon klien buat para artis ini tuh datang dan langsung melihat artis-artis ini, karya-karyanya, dan melakukan karya itu di live gitu, di event. Jadi mereka bisa menilai sendiri, oh ternyata bikin karya atau bikin satu karya di Tanki atau di apapun medianya itu ternyata susah ya. Oh ternyata hasilnya keren ya. Oh ternyata si artis ini hasilnya bagus nih. Artis ini spesialisasinya ini nih, keren nih. Oh ini nih jago ini nih. Jadi di satu sisi saya bikin kelas itu untuk membimbing lah, mengenalkan lah, minimal mereka tuh tahu seluk beluk dunia custom paint tuh ini nih kayak begini gitu. Nah di event yang namanya Deep and Rug itu, di event itu saya mempertemukan si pelaku artis-artis ini langsung ketemu dengan klien-kliennya dan mengemas event itu se-eksklusif mungkin lah, supaya berkesan bahwa si artis atau karya-karyanya itu harus dihargai gitu. Karena kalau acaranya, eventnya biasa-biasa aja, ya apresiasinya juga akan kurang maksimal gitu. Jadi memang itu pekerjaan panjang ya, nggak bisa sekali dua kali event bakalan langsung kena gitu targetnya. Harus terus dilakukan. Oke. Di situ tuh sebelum event ada pre-event bikin kelas itu. Iya. Oke, yang akhirnya hasilnya, karya-karyanya diperlihatkan di. Nah, dari kelas ini biasanya orang-orang yang benar-benar pemula lah gitu. Yang baru memulai, yang baru pengen tahu cara pinstriping seperti apa, lettering seperti apa gitu. Itu salah satu basic lah untuk mereka masuk ke dunia ini gitu. Dan di event itu mereka demo ya? Enggak, kalau yang di event saya udah mengundang artis-artis yang memang udah jadilah, udah berkecimpung beberapa tahun lah gitu, udah mulai lama, tapi namanya masih kurang dikenal atau masih perlu kita angkat gitu. Kalau kita melihat secara global, pertanyaannya adalah apakah si artis-artis ini juga banyak di request oleh pasar luar negeri, internasional. Itu gimana? Sejauh mana? Selain di dalam negeri tadi sudah ada antar kota ya, Bandung, Jogja, Jakarta misalnya. Nah di luar negeri itu seperti apa? Nah saya mundur dulu ya sedikit. Jadi dunia jasa inilah, kita sebutkan jasa kan, karena kita mengerjakan jasa gitu. Kita bukan menjual produk gitu. Yang kita jual tuh jasa. Nah jasa seperti ini tuh masih semacam, bukan masih, memang kebutuhan tersier lah ya, bukan kebutuhan primer. Semua kalangan bakalan nggak mungkin semua kalangan bakalan mau mengerjakan motornya ke apa ya, mau membuat custom painting di motornya lah gitu.
pasti kan kalangan-kalangan tertentu yang memang punya uang lah gitu. Karena memang nilai patokan karya itu bisa diapresiasi dengan layak itu karena memang patokannya dari nilai lah gitu. Nilai berapa kamu berapa jasa kamu mengerjakan motor saya bayar gitu. Kan dari situ kan. Jadi itu berhubungan dengan kondisi secara keseluruhan, secara general kondisi ekonomi di sini gitu. Jadi kalau kondisi ekonomi di kita emang udah bagus, nah bakalan otomatis terdongkrak nih si dunia ini gitu. Para artis-artis ini bakalan banyak orderan lah gitu. Nah untuk kesana kan lihat kondisi sekarang di sini kan kita masih pesimis sih enggak, tapi realitanya kan memang masih seperti ini gitu. Hanya kalangan-kalangan tertentu aja yang udah berani bayar mahal, bukan mahal sih, bayar dengan layak lah gitu. Bayar dengan layak karya-karya kita artis lokal ini gitu. Karena kita berangkat istilahnya beda kan dengan desainer, dengan apa ya, dengan kayak pelukis yang udah punya nama kan itu beda gitu kan. Kalau kita kan berangkatnya dari bawah gitu kan, dan penerapan seninya juga aplikasinya apa ya, kalau diibaratkan di musik mah kita tuh kayak indie lah gitu. Kita bergeraknya kayak bawah tanah gitu. Nah kondisi, nah beda dengan di luar negeri gitu. Kondisi di luar negeri, negara tetangga lah misalnya Malaysia, Singapura, mereka udah lebih berani, udah lebih menghargai dari hasil sebuah proses karya gitu. Tapi di sana SDM-nya yang nggak ada, artis-artisnya yang kurang. Artis-artisnya yang kurang. Pasar bagus. Ya? Pasar bagus. Apresiasinya sejauh mana? Karena itu terbukti, saya alamin sendiri soalnya gitu. Dari tahun 2000 pertama itu 2009 saya berangkat, bisa saya beruntung gitu ya, ada kesempatan bisa berangkat ke Kuala Lumpur waktu itu di event Kuala Lumpur Bike Week. Kuala Lumpur Bike Week yang kedua. Saya pertama tuh berangkat ke sana. Nah itu salah satu efek dari sosmed tuh, dulu awal Facebook tuh lagi rame, awal Facebook. Akhirnya terbuka lah gitu bahwa di Indonesia terutama Bandung banyak ada orang kayak saya lah gitu, dan mereka mulai berminat ke hal-hal semacam ini. Saya berangkat ke sana dan di sana responnya luar biasa gitu. Orang dari yang saya mengenalkan pinstriping, seni pinstriping seperti apa, mengenalkan sekaligus mereka langsung tertarik gitu. Jadi setelah event KL Bike Week itu, berikutnya saya sering ke sana. Saya tinggal di sana seminggu misalnya, 10 hari. Jadi dari dalam mungkin 2 bulan sekali lah mungkin saya ke Kuala Lumpur tuh untuk tinggal di sana selama seminggu sampai 2 minggu gitu, mengerjakan pinstripe, lettering, dan lain-lain, painting gitu ya. Dan selama saya di sana itu, saya sama sekali nggak ada kesempatan untuk jalan-jalan gitu. Jadi siang malam saya diam di tempat tinggal saya tuh ngerjain orderan gitu. Jadi kan itu udah kebayang bahwa di sana itu peminatnya gede, cuman SDM-nya yang nggak ada, yang kurang. Nah, akhirnya dari situ saya dipanggil ke Brunei, terus ke Singapura gitu. Ya, karena di sana belum ada, itu akhirnya terpikir bahwa ini di Bandung ini, terutama Bandung ya, sebenarnya banyak juga di kota-kota lain di Indonesia gitu. Hanya yang saya tahu di Bandung ini saja udah banyak nih
anak-anak muda yang punya potensi gitu. Iya. Jadi kebayang kalau misalnya emang kondisi di sini belum cukup menjanjikan, mereka tuh bisa terbang, bisa pergi ke apa, selama ada koneksi, ada link yang bisa istilahnya menjamin mereka tinggal di sana gitu ya, bekerja sama misalnya satu bengkel atau apa gitu. Bisa bisa istilahnya dapat bekerja di sana gitu. Karir di sana ya. Berkarir di sana. Di Kuala Lumpur tuh udah kejadian, ada teman-teman setelah saya gitu ya, setelah saya di sana beberapa kali, sering banget saya bolak-balik Kuala Lumpur. Nah di sini kan bermunculan nih anak-anak muda. Nah di sana tuh ada yang inisiatif bikin bengkel gitu ya, pengen ada painternya nih. Ada nggak Mi di Bandung atau di mana yang bisa kerja di sini? Akhirnya ada tuh ketemu, ada satu orang ke sana. Di sana berapa bulan, udah merasa cukup pengalaman, pulang sini. Berikutnya siapa lagi nih? Ada panggil lagi ke sana berapa bulan. Iya. Gitu. Profesi yang menarik juga nih ya. Iya, kalau di luar kan karena penghargaannya udah lebih istilahnya udah lebih diapresiasi lah ya. Jadi mereka akhirnya pulang ke sini tuh udah punya bekal buat bikin modal buat modal bikin workshop sendiri misalnya gitu. Dan yang terakhir tuh saya kan sempat tahun 2018 tuh saya diminta pergi ke Dubai kan. Itu Dubai, oke. Jadi tiba-tiba ada telepon ke saya dengan bahasa Inggris yang bahasa Inggris yang terbata-bata gitu. Ini orang mana nih gitu. Oh dia ternyata orang Dubai katanya. Dia campur dengan bahasa Arab. Dia minta saya pergi ke sana untuk ngerjakan 2 motor katanya. Ya udah, setelah diskusi panjang gitu ya, negosiasi harga, apa aja yang keperluan saya yang harus disiapin di sana. Saya di sini harus nyiapin apa aja. Akhirnya udah di tanggal yang udah ditentuin, saya terbang ke sana. Saya bawa asisten 1 orang. Nah di sana saya difasilitasi tinggal di hotel, semua fasilitas ada, makan dan lain-lain. Pokoknya akomodasi dan lain-lain semacam itu udah dijamin lah gitu. Tempat kerjanya pun udah disiapin. Akhirnya udah saya bekerja di sana sekitar ngeberesin tuh sekitar 1,5 bulan. 2 motor akhirnya selesai gitu. Akhirnya kita juga atau saya juga punya teman di sana gitu. Sama dia tuh dikenalin teman-temannya gitu. Nah udah berapa lama, udah sekitar kan 2018 ya. Nah sekitar akhir tahun lalu dia kontak lagi nih, nyari orang yang bisa seperti saya lah gitu. Dia nggak mau ngambil saya karena kalau saya mah menurut dia ya gitu ya. Kalau kamu nanti kerjakannya kalau ada special project lah gitu. Dia nyari orang yang bisa stay di sana. Bisa stay di sana. Dan saya juga kalau ditawarin untuk stay di sana kayak berat gitu. Ada keluarga, ada workshop di sini kan yang jadi tanggung jawab saya gitu. Kalau saya stay di sana, dia mintanya ya minimal 2 tahun lah gitu tinggal di sana. Wah kebayang kalau saya 2 tahun di sana, ampun deh gitu. Dan dia ini ya, maksudnya punya workshop atau? Nah dia tuh mau bikin workshop. Oke. Jadi rencananya dia mau bikin bengkel. Jadi bengkel motornya sebenarnya udah ada, bengkel kayak mesin, ngebangun maintenance motor gitu ya. Bengkelnya udah ada. Nah dia pengen ngelengkapin, ada paintingnya.